Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Mutiara Salsabila, NPM 2756017, akan mempresentasikan tugas kebudayaan Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Refdi Akmal SPD NPD yang berjudul Tadi Kenal Masyarakat Luas, Tiga Tari Berpotensi Sebagai Daya Tarik Wisata Lampung. Itu ada latar belakang. Yang pertama itu karena seni pertunjukan yang mulai tenggelam. Lampung ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki budaya dan adat istiadat yang sangat beragam, mulai dari upacara adat, seni pertunjukan, seni kerajinan, dan jenis seni lainnya. Namun keberadaan seni pertunjukan di Lampung ini masih kurang nampak, mengingat seni pertunjukan di Lampung ini tenggelam oleh kebesaran upacara adat yang di Lampung. Salah satu dari seni pertunjukan itu ada seni tari. Nah, Lampung memiliki banyak sekali jenis tarian adat. Salah satunya tiga tari yang masih banyak masyarakat belum mengetahuinya. Sehingga perlunya upaya pelestarian tari agar lebih dikenal masyarakat luas dan tidak punah. Lalu ada minat dan kebiasaan masyarakat mengalami pergeseran. Akibat perkembangan teknologi informasi membuat budaya barat masuk ke Indonesia sehingga banyak generasi muda itu memilih untuk menekuni tari modern seperti K-pop, hip-hop, dan lainnya dibandingkan menekuni tari tradisional. Kondisi seperti ini yang membuat tari tradisional semakin tersingkir. Lalu yang ketiga ada seni tradisional yang sering dianggap kuno. Banyak sekali anak muda zaman sekarang itu lebih meminati tari modern daripada tari tradisional. Karena mereka menganggap tari tradisional ini kuno, kampungan, dan tidak sejalan dengan gaya hidup anak muda zaman sekarang. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya partisipasi anak-anak muda dalam mengikuti seni tari tradisional. Banyak dijumpai pemain dari seni tari tradisional ini kebanyakan dari orang-orang dewasa. Karena anak-anak zaman sekarang ini lebih tertarik pada tarian-tarian modern yang menurut mereka kekinian dan tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur elemen dari tigel tari. Tigel dalam arti sempit berarti tari. Tigel merupakan tari perang kuno yang dilakukan bersama dengan penyembelihan kerbau untuk persembahan pada saat upacara Cakapepadung. Sini ada sejarah dari tigel tari. Jadi sejarahnya pada masyarakat suku Abung yang dulunya membangun kompleks megalit di Tangkit Kurupan, terdapat aturan adat bahwa pemuda yang dapat menikah itu hanya yang dapat menunjukkan kepala dari orang yang ia bunuh. Sehingga pemuda-pemuda itu berburu untuk mencari kepala dari petani padi yang ia bunuh. Setelah mereka mendapatkan jumlah kepala yang mencukupi, mereka kembali ke desa asalnya, lalu mereka mengunjungi rumah para perempuan yang siap menikah. Kemudian upacara pernikahan dilaksanakan. Nah, dalam upacara tersebut, kepala-kepala yang ditangkap itu diserahkan kepada ayah sang gadis yang dipilihnya, lalu mereka menari-nari pada upacara penutupan. Lalu ada kegunaan dalam masyarakat. Namun untuk saat ini, tigel tari dilaksanakan sebagai tarian penutup pada acara Cakapepadun, yang dimana tarian ini ditarikan pada saat para penyimbang memutuskan persoalan adat. Tarian ini diperkirakan lahir bersamaan dengan kebiasaan meresmikan naiknya kedudukan seorang penyimbang. Lalu ada jenis. Tigel tari ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tigel penyimbang, tigel karib kerabat, dan tigel bujang gadis. Lalu ada pakaian. Tigel tari ini memiliki ciri khas dari tarian-tarian masyarakat Lampung pada umumnya, yaitu menggunakan baju lengan panjang, celana panjang hitam, sarung tumpal, selempang jung sarat, bulu atau ikat pinggang, terampang atau keris, dan juga kopiah.
Untuk musik pengiringnya, tiga tari ini yaitu talobalak dan memiliki satu tabuhan yaitu tabuh tari. Selain itu, di dalam tiga tari pula terdapat istilah panggoh sejenis ringget atau kata pembuka di dalam tarian yang memiliki tujuan ajakan kepada penari untuk memulai tariannya. Lalu ada potensi daya tarik dari tiga tari. Yang pertama ada kekuatan, keunikan gerakan tarian yang relatif bebas. Keunikan gerakan tarian yang relatif bebas ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki tiga tari. Gerakan yang mengandung unsur flora dan fauna, dan gerakan mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil berputar-putar. Lalu yang kedua ada kelemahan. Kelemahan dari tiga tari ini belum diketahui oleh masyarakat luas karena hanya dapat disaksikan pada upacara adat Lampung saja. Yang kedua ada peluang. Peluangnya tidak ada tarian yang sejenis, jadi membuat peluang yang besar untuk dijadikan potensi daya tarik wisata. Lalu ada ancaman. Ancaman ini dapat terjadi kepunahan pada tiga tari sehingga perlunya pelestarian pada tarian ini. Lalu ada rencana pengembangan. Yang pertama, mengadakan festival budaya. Festival budaya merupakan kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah ataupun negara. Festival Tiga Tari dapat dilaksanakan setiap tahunnya dengan kearifan lokal menjadi ciri khas tersendiri dari daerah Lampung. Keunikan dan khas Festival Tiga Tari ini yang menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan serta memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang Tiga Tari. Yang kedua ada mengadakan perlombaan. Melestarikan kesenian tradisional di kalangan remaja saat ini tidaklah mudah. Remaja mulai kehilangan semangat untuk turut melestarikan budaya yang sudah ada. Di tengah perkembangan teknologi informasi sekarang ini, minat dan kebiasaan masyarakat ini mengalami pergeseran. Kesenian tradisional itu seringkali dianggap kuno dan tidak menarik. Nah, untuk itu diadakan perlombaan Tiga tari yang dimix modern dan tradisional sehingga remaja diberikan kebebasan untuk menciptakan tari kreasi dari keduanya tanpa mengurangi nilai yang terdapat pada tiga tari. Lalu yang ketiga ada membentuk organisasi masyarakat dengan tujuan sebagai wadah untuk melestarikan budaya agar tidak hilang atau terancam karena ketidakpedulian, ketidaktahuan, ketidakmampuan, atau salah urus, serta merupakan langkah awal memberdayakan generasi muda dalam kehidupan sosial masyarakat agar tetap melestarikan tiga tari yang mulai terkikis oleh era modernisasi. Lalu menerapkan dalam pendidikan. Salah satu upaya dalam menjaga dan melestarikan budaya yaitu memasukkan seni budaya ke dalam dunia pendidikan dan menjadikan mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda Indonesia mengenal dan dapat menjadi penerus bangsa yang menghargai budaya bangsanya sendiri. Hal ini jelas diharapkan melalui pendidikan seni budaya dapat terus lestari dan berkembang. Tiga tari dapat dijadikan sebagai pembelajaran tari di sekolah karena sebagai salah satu bentuk pengenalan kepada siswa-siswi mengenai tari tradisional yang ada di Lampung. Lalu yang kelima, peran tokoh adat. Peran dari tokoh adat dalam mempertahankan tiga tari pada masyarakat Lampung yaitu bisa dengan cara memberikan sosialisasi atau pemahaman tentang bagaimana budaya yang dimiliki oleh masyarakat Lampung agar tetap terjaga dan melestarikan serta menjalankan budaya agar tidak hilang dimakan oleh usia dan kemajuan zaman seperti sekarang ini. Peran tokoh adat juga sangatlah penting sebagai panutan agar dapat menjadi contoh kepada masyarakat luas dalam hal kebaikan. Lalu yang terakhir ada melakukan promosi di media sosial. Media sosial merupakan sarana yang paling efektif untuk mempromosikan budaya-budaya Nusantara. Dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat banyak, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai upaya pengembangan
Tigal Tari ini dengan cara mengupload video Tigal Tari pada YouTube, membuat forum budaya pada Facebook, dan website tentang sejarah dan keberadaan Tigal Tari, dan memposting foto-foto tentang Tigal Tari pada akun Instagram. Lalu akun media sosial tersebut dapat dikelola oleh organisasi masyarakat, sehingga dengan cara ini Tigal Tari dapat dikenal masyarakat luas. Lalu kesimpulan dan saran. Simpulannya, Tigal Tari ini merupakan tarian adat dalam pesta perkawinan yang berkembang di daerah masyarakat beradat Pepadun. Tari ini diperkirakan lahir bersamaan dengan kebiasaan meresmikan naik kedudukan seseorang menjadi penyimbang. Tigal Tari berpotensi dijadikan daya tarik wisata karena keunikan dari gerakan tarian yang relatif bebas ditarikan oleh laki-laki. Pengembangannya dapat dilakukan dengan cara mengadakan festival budaya, mengadakan perlombaan, membentuk organisasi, menerapkan pembelajaran seni tari di dalam dunia pendidikan, peran tokoh adat untuk memberikan ilmu kepada pemuda, dan melakukan promosi lewat media sosial. Terus harapannya, diharapkan kepada pemerintah agar memperhatikan tarian-tarian yang berkembang di dalam acara adat, agar seluruh elemen masyarakat, baik pribumi maupun pendatang, tahu akan tarian adat yang ada di Lampung, sehingga terhindar dari kepunahan dan memasuknya ke dalam dunia pendidikan agar bisa terjaga lebih baik. Diharapkan peran dari tokoh adat dapat memberikan ilmu kepada pemuda agar sekiranya mereka tahu akan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Lampung, baik tradisi maupun tarian, sehingga kedepannya akan terus-menerus dan terhindar dari kepunahan. Lalu ini ada beberapa referensi, dan ini lampiran foto-foto tentang Tigal Tari. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.